Selamat pagi anak-anak hebat, happy Sunday, selamat hari Minggu loh Sobat Selamat hari Minggu loh Valen. Nah, kita mau menyapa dulu anak-anak di rumah ya. Oke. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore! Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita sapa sekali lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore! Wah, Losu sudah melihat nih anak-anak pasti sudah sudah berdiri ya. Karena tadi sudah Losu sudah berdiri. Wah, Losu lihat anak-anak sudah bersemangat. Sudah siap untuk beribadah Losu. Siap dong Losu, anak-anak Bebe. sungguh anak yang hebat. Nah, sebelum kita mau mulai beribadah, yuk kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau beribadah, mohon Tuhan tolong kami Tuhan agar kami bisa mengerti tentang firman Tuhan, agar kami bisa belajar tentang firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo anak-anak yang sama-sama sudah siap memuji Tuhan, yang sudah berdiri, sudah bersemangat, yuk kita sama-sama nyanyikan I love you Jesus. Kita mau memuji Tuhan. Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus. I Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in Think my about heart. Think about Deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik senang sekali kalau kita punya satu Tuhan. Kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia Tuhan dan Raja kita. Beberapa minggu lagi kita juga akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus loh Sob PV. Nah yuk kita sama-sama pujikan He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's the one in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done.
Come and see what God can do. He's the one in me and you. Nah, sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan Losu. Losu VV mau mengajak kalian semua untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dulu Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah. Dan terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu ini supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan takut akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ada yang masih ingat gak? Ini gambar apa? Yang minggu lalu Losu VV ceritakan itu loh. Ini mahkota tentang apa? Ada yang ingat juga gak? Ada yang ingat gak artinya mahkota ini apa? Betul anak-anak. Mahkota ini berarti Yesus adalah Raja yang membawa pengharapan buat kita semua. Jesus our hope. Yesus datang membawa pengharapan buat Israel dan buat kita semua. Buat Losu VV, juga buat anak-anak di rumah. Yesus adalah Raja yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi dan kita tetap harus percaya. Hari ini Losu punya gambar yang kedua yang akan kita taruh di sebelah mahkota. Kira-kira gambar apa ya? Kita hitung 1 sampai 3 yuk sama-sama. Lalu semua bilang peace. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, peace. Wah, gambar apa ini anak-anak? Betul, ini gambar burung merpati. Apa artinya burung merpati ya anak-anak? Kalau anak-anak mau tahu, yuk sekarang anak-anak duduk yang manis, duduk yang baik, Losu akan ceritakan. Sekarang 2 gambar ini Losu simpen dulu ya. Klik. Anak-anak, masih ingat gak cerita kita minggu lalu? Minggu lalu Losu bilang saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan bangsa Israel juga jadi hidup sulit, hidup dalam kesusahan. Apa sih itu dosa? Dosa itu adalah semua hal yang melawan Allah, melawan Tuhan. Perbuatan tidak taat, tidak mau mendengar perintah Allah, mau hidup seenaknya sendiri, semua itu adalah dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa lagi dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang suci. Allah Tuhan kita tidak bisa melihat dosa. Karena dosa itu manusia akhirnya hidup terpisah dari Tuhan. Adam dan Hawa setelah berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Tidak bisa lagi jalan-jalan bersama dengan Tuhan,
tidak bisa lagi ngobrol-ngobrol dan dekat dengan Tuhan. Manusia jadi terpisah dari Allah, manusia jauh dari Allah. Sedih ya anak-anak, tapi bukan cuma kita loh yang bersedih anak-anak. Tetapi Tuhanlah, Tuhan yang paling bersedih. Karena Tuhan sangat sayang kepada manusia. Dan sekarang Tuhan sudah tidak bisa lagi dekat dengan manusia. Jadi bingung anak-anak. Tuhan sayang manusia. Tetapi karena dosa manusia, jadi tidak bisa dekat lagi dengan Tuhan. Tidak bisa bersama-sama lagi. Bukan cuma Tuhan dan manusia saja yang hidupnya gak bisa bersama lagi anak-anak. Dosa juga membuat seluruh dunia ini tidak bisa saling dekat lagi. Tidak bisa hidup rukun. Tidak bisa hidup bersama-sama dengan damai. Siapa nih anak-anak di sini yang pernah bertengkar dengan Koko, Cece, Titi, Meme, kakak, adik di rumah? Ada yang pernah? Lusu juga kok anak-anak. Lusu juga pernah bertengkar sama cicinya Lusu. Lusu kadang juga sebel sama saudara di rumah. Sama teman-teman juga. Karena mereka nyebelin. Nah itu tadi adalah salah satu contohnya anak-anak. Manusia dengan manusia juga tidak bisa hidup damai dan rukun. Itu semua karena apa anak-anak? Itu semua karena dosa. Dosa membuat manusia menjadi egois. Membuat manusia mau seenaknya sendiri. Jadinya susah kalau kita mau hidup rukun sama saudara dengan teman. Sampai kadang papa dan mama suka ngomel ya kalau kita bertengkar dengan saudara kita. Tapi bukan cuma itu anak-anak. Ada yang lain lagi. Kita juga gak bisa hidup rukun dengan binatang. Kita juga gak bisa hidup damai dengan binatang. Siapa anak-anak yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada yang punya anjing, kucing, atau ada yang punya kelinci? Tapi coba nih, siapa yang berani pegang-pegang singa? Atau serigala? Ada yang berani gak anak-anak? Takut ya. Lusu juga takut. Lusu takut digigit. Hah? Iya, Lusu juga takut digigit sama anjing anak-anak. Iya, Lusu juga punya teman yang seperti itu. Ada gak anak-anak yang sama? Yang takut digigit sama anjing atau hewan yang buas? Nah ini juga bukti anak-anak. Kita sama binatang juga gak bisa hidup damai. Kita gak bisa hidup rukun. Bukan hanya kita sama binatang. Di antara binatang sama binatang juga ternyata gak bisa hidup rukun. Mereka tidak bisa hidup bersama-sama. Coba bayangkan, bisa gak serigala dengan domba hidup bersama-sama? Gak bisa ya anak-anak. Coba kita bayangkan. Kalau ada serigala dan domba di tempat yang sama. Pasti yang terjadi dombanya bisa dimakan oleh serigala. Atau macan tutul sama kambing. Bisa gak ya mereka bersama-sama? Juga gak bisa anak-anak. Kenapa semua itu gak bisa hidup rukun? Yaitu semua karena dosa. Semua menjadi jahat. Semua menjadi rusak. Dan saling merusak. Sangat sedih anak-anak. Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana supaya manusia bisa mendekat kepada Allah lagi? Bagaimana supaya manusia bisa hidup damai dengan saudara dan teman? Bagaimana supaya manusia bisa hidup damai dengan binatang? Semua bisa terjadi kalau dosanya harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena yang menyebabkan manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan itu adalah dosa. Berarti
Ya dosanya yang harus dihapus dulu. Baru kita bisa dekat lagi dengan Tuhan. Yang menyebabkan manusia saling jahat dan bertengkar itu juga karena dosa. Makanya dosanya harus dihilangkan dulu. Baru manusia bisa hidup damai. Baru kemudian manusia dan binatang bisa hidup bersama dengan rukun. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya menghapuskan dosa? Apakah kita manusia bisa menghapus dosa? Tidak bisa anak-anak. Menghapus dosa itu tidak sama dengan kita menghapus tulisan pensil kita. Itu semua tidak mudah dilakukan, tidak bisa dilakukan. Lantas siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa menghapus dosa? Nah, anak-anak ingat nggak? Minggu lalu nabi siapa yang lo survei ceritakan? Yes, dialah Nabi Yesaya. Nabi yang diberikan pesan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada orang Israel. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Apa sih isi firman-nya? Begini anak-anak. Bapak Yesaya bilang begini. Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Apa ya artinya? Artinya adalah akan ada raja yang lahir dari keturunan Isai. Isai ini siapa? Isai adalah ayah atau papa dari Raja Daud. Kalau Raja Daud, anak-anak semua tahu kan ya? Raja Daud adalah Raja Israel yang taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Yesaya bilang, akan ada raja yang lahir, raja dari keturunan Daud, yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Itu artinya raja itu akan menghapus dosa dunia supaya manusia bisa dekat kembali dengan Tuhan, kepada Allah. Raja inilah yang akan membawa damai bagi dunia. Damai yang artinya manusia bisa dekat lagi kepada Tuhan. Manusia bisa hidup bersama-sama, bisa hidup dengan rukun, tidak ada lagi yang bertengkar, tidak akan ada yang jahat dan saling merusak lagi. Seperti ini anak-anak. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Dan macan tutul akan tidur-tiduran di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil yang akan menjaga mereka ini. Lembu dan beruang akan makan rumput bersama-sama. Anak-anak mereka akan berbaring dan main bersama. Singa dan sapi sama-sama makan jerami. Wah, suatu kondisi yang sangat luar biasa anak-anak. Mana mungkin binatang-binatang ini bisa hidup bersama-sama? Coba anak-anak pernah ke kebun binatang enggak? Di kebun binatang aja, semua hewan-hewan itu tinggal di kandangnya masing-masing. Serigala ya tinggal di kandangnya. Domba juga di kandangnya sendiri. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Mereka tinggal di kandangnya masing-masing. Kenapa begitu? Ya supaya mereka tidak saling menyakiti. Tapi anak-anak yang perlu ingat. Ini adalah janji Tuhan buat orang Israel. Dan itu juga buat kita semua. Raja yang dikirim oleh Tuhan itu akan membawa damai bagi seluruh dunia.
Dan pada akhirnya nanti dunia ini akan menjadi damai. Semua makhluk ciptaan Tuhan akan hidup bersama dengan damai, hidup dengan rukun. Anak-anak tahu enggak siapakah raja yang dimaksud ini? Yes, dialah Yesus. Yesus adalah raja yang Tuhan kirim untuk menghapus dosa manusia. Yesus adalah raja yang bisa membuat manusia dekat lagi dengan Allah kembali. Dan Yesus adalah raja yang akan membawa damai untuk seluruh dunia. Dan suatu hari nanti kita semua akan hidup bersama-sama dengan damai dan dengan rukun. Tidak ada lagi yang saling merusak. Yes, anak-anak, Yesus datang memberi kedamaian. Seperti lagu kita, Dia datang beri kedamaian, Dia datang beri kedamaian, Dia datang beri kedamaian, haleluya selamanya. Anak-anak, cuma Yesus yang bisa membawa damai itu. Cuma Yesus yang bisa menghapuskan dosa. Karena itu anak-anak, kita merayakan Natal. Merayakan Natal yang artinya Yesus mau turun ke dalam dunia. Yesus mau menjadi manusia sama seperti kita. Yesus rela disalib, Dia rela menderita, Dia mati untuk menghapus dosa kita semua. Karena itu, ya, mari kita belajar untuk selalu percaya kepada Yesus. Semua yang percaya kepada Yesus juga harus belajar melakukan firman Tuhan. Kita mau terus belajar untuk menjaga damai yang Yesus telah berikan. Kita mau belajar untuk hidup rukun dengan orang lain, dengan papa mama kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, bahkan dengan hewan peliharaan kita, kalau anak-anak yang punya. Kita juga mau terus berharap kepada Yesus. Kita mau sama-sama menunggu Tuhan Yesus untuk datang kedua kali dan membawa damai yang luar biasa kepada seluruh dunia. Waktu Yesus datang kedua kalinya nanti, kita akan bisa hidup bersama-sama tanpa ada dosa lagi. Anak-anak mau? Losu juga mau. Yes, Jesus our hope. And yes, Jesus our peace. Yesuslah yang membawa pengharapan. Yesuslah Raja yang membawa damai. Yuk sama-sama kita mau hafalkan aha kita. Dari mana? Dari Yesaya pasal 25 ayat 9c. Yesaya 25 ayat 9c. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. Yesaya pasal 25 ayat 9c. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Anak-anak, ayo kita siapkan bejana untuk Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Allah sang sumber pengharapan dan damai. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambil nyanyikan, Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan.
Dia datang beri pengharapan, haleluya selamanya. Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, haleluya selamanya. Dia datang beri kedamaian. Datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Haleluya selamanya. Dia datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Haleluya selamanya. Haleluya selamanya. Yuk sekali lagi kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami boleh mempunyai Tuhan Yesus sebagai pengharapan kami. Kami boleh mempunyai Tuhan Yesus sang sumber kedamaian itu. Kami bersyukur Tuhan, hanya kepadamu kami berharap dan kami percaya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang rela mati untuk menebus, menghapus dosa kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan taat hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Anak-anak hebat harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus sang sumber damai. Terus setia berdoa dan baca firman Tuhan. Anak-anak hebat juga harus Siap, Lause. pakai masker kalau pergi-pergi. Iya dong. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Jesus love you anak-anak hebat and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.